Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini mata kuliah Sistem Enterprise, tugas mandiri, yaitu membuat arsitektur proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Latania Fisabilah, NIM 1816052. Arsitektur bisnis. Studi kasus saya yaitu toko bangunan Citra Parewa. Sedikit sejarah toko bangunan Citra Parewa, yaitu toko besi dan bangunan Citra Parewa ini dibuka pada tahun 2012 yang didirikan oleh Bapak Raden Aryo Bimo Surojo. Tepat alamat lengkapnya itu di Jalan Citra nomor 18, Kelurahan Pasar Muara Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Contoh, adapun produk yang ada di toko bangunan Citra Parewa sendiri, itu bahan-bahan bangunan seperti besi beton, kawat beton, cat, kaca, paku, dan perlengkapan bahan bangunan lainnya. Seiringnya berjalan waktu, toko ini semakin berkembang dan banyak variasi yang dijual untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat. Seperti adanya bata merah, PVC, pipa, dan banyak lainnya. Nah, di sini visi, misi, dan tujuan sendiri yaitu pertama visinya toko besi bangunan Citra Parewa ini menjadi toko bahan bangunan yang senantiasa mampu bersaing dalam menyediakan bahan bangunan yang berkualitas, yang lengkap, dan mudah terjangkau. Nah, misinya sendiri di sini toko besi bangunan Citra Parewa ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen, memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian bahan-bahan bangunan, dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuannya sendiri di sini didirikannya toko bangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pemilik usaha dan menciptakan lapangan pekerja untuk warga sekitar. Pencapaian visi dan misinya sendiri yaitu toko bangunan ini alhamdulillah sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dan masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya toko bangunan Citra Parewa ini yang lengkap. Dan terdapat banyak variasi yang diinginkan. Nah, di sini ada proses bisnis utama. Ya, itu yang pertama harganya murah, terjangkau, dan bahan bangunan yang lengkap. Di sini juga ada proses bisnis pendukung. Yang pertama yaitu potongan harga yang ingin membeli lebih batas tertentu. Jadi, ketika konsumen membeli barang melebihi batasnya, itu ada potongan harga atau bonus barang gitu. Dan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selanjutnya di sini ada gambar proses bisnis. Nah, di sini ada pembeli, penjual, dan supplier. Pertama, yaitu saya jelaskan, pembeli mengumpulkan data pesanan, lalu setelah mengumpulkan data pesanan, dikasih ke penjual. Data pesanan ini dia langsung ngecek barangnya habis atau tidak. Jika habis, dia memesan ke supplier, menambahkan stok barang. Jika stok yang tersedia, dia pilih pesanan gitu. Jika sudah pilih pesanan, pembeli harus transaksi pembayaran. Setelah pembayaran baru mengirimkan pesanan pembeli itu. Lalu setelah mengirimkan barang diterima dan selesai.
Inilah gambar proses bisnis utama. Analisis permasalahan pada proses bisnis utama, yaitu di sini proses bisnis sendiri. Di sini itu suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang menghasilkan produk atau layanan. Pada gambar proses bisnis utama yang sudah dibuat tadi, itu terdapat beberapa masalah yang masih mengurangi nilai dari misi toko bangunan Citra Parewa sendiri, yaitu dilakukan dengan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan dan proses bisnis ini yang diusulkan untuk toko Citra Parewa mengenai pembelian, penjualan, dan pembuatan laporan keuangan. Itu per hasilnya, dan ternyata di situ ada permasalahannya. Lalu solusi proses bisnisnya yaitu dengan adanya analisis permasalahan yang ada tadi, maka solusinya yang ditawarkan yaitu memahami proses bisnis, pembelian, dan penjualan barang-barang, sehingga mengetahui alur kegiatan dalam pencatatan keuangan, dan juga memudahkan toko dalam melakukan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan. Gambar solusi dalam bentuk proses bisnis utama yang baru yaitu seperti ini. Jadi ada pembeli, penjual, supplier, yaitu ditambahkan ketika pembeli sudah mengumpulkan data pesanannya, lalu si penjual mencatat data pesanan tersebut. Setelah sudah dapat data pesanan, dicatat oleh penjualan barang, lalu dicek barangnya. Ketika barang itu habis, maka menambah stok barang. Lalu penambahan stok barang itu lalu dicatat dulu. Pembelian barangnya berapa, penjualan barangnya berapa. Selanjutnya, ketika stoknya tersedia, lalu pesanan. Seperti tadi, ketika sudah mesan, pembayaran, lalu ketika sudah transaksi, mengirimkan pesanan, barang diterima, dan selesai. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.